Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, Prodi HKI semester 6, kelas B dengan NIM 22231100050. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi hukum kewarisan. Materi yang pertama yaitu sejarah kewarisan. Yang pertama, definisi kewarisan. Kewarisan dalam Islam disebut dengan al-faraid, yang secara bahasa berarti ketentuan atau bagian yang telah ditetapkan. Secara istilah, kewarisan adalah proses perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selanjutnya, sistem kewarisan dalam hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Yang pertama, sistem kewarisan dalam hukum adat. Sistem kewarisan dalam hukum adat bersifat fleksibel dan dipengaruhi oleh struktur kekerabatan suatu masyarakat. Hukum adat mengenal 3 sistem utama dalam pewarisan. Yang pertama, patrilineal, yang kedua matrilineal, yang ketiga parental atau bilateral. Kedua, sistem kewarisan dalam hukum Islam. Sistem kewarisan dalam hukum Islam bersifat imperatif, artinya pembagian warisan sudah ditentukan dalam hukum syariat dan harus dipatuhi. Yang ketiga, sistem kewarisan dalam hukum perdata. Hukum kewarisan dalam hukum perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersumber dari hukum perdata Belanda dan berlaku bagi masyarakat non-muslim di Indonesia. Sistem ini lebih menitik beratkan pada asas kebebasan berwasiat dan pembagian warisan secara bilateral. Yang ketiga, pengaruh kolonialisme terhadap hukum waris di Indonesia. Kolonialisme khususnya pada zaman penjajahan Belanda memberikan pengaruh besar terhadap sistem hukum di Indonesia, termasuk hukum waris. Pengaruh ini tercermin dalam kodifikasi hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial dan masih bertahan hingga kini. Selanjutnya, materi kedua yaitu konsep moderasi beragama dan sistem hukum mawaris di Indonesia. Yang pertama, definisi kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderato yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, secara istilah yakni adil, yang mana dalam konteksnya berarti memilih posisi jalan tengah di antara banyaknya pilihan yang ekstrim. Yang kedua, tujuan moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan, yang kedua, toleransi, yang ketiga, anti kekerasan. Selanjutnya, pengaruh moderasi beragama. Moderasi beragama telah membawa pengaruh positif dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang keempat yaitu hukum waris adat. Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan peninggalan baik berwujud harta benda ataupun yang tidak berwujud benda dari manusia kepada keturunannya. Selanjutnya, praktik waris adat dengan pendekatan moderasi beragama. Praktik waris hukum adat di Indonesia tidak hanya berdasarkan adat budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh